Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Oke, kali ini Oxy Story datang dengan segmen baru ya guys ya. Gue nyebutnya Foxy. Oke, jadi kita bahas sedikit. Segmen ini itu khusus buat membahas tentang folklore yang ada di Indonesia ya secara khususnya, dan bila perlu sih di dunia ya. Tapi buat awal-awal sih gue rasa kita bermain di Indonesia dulu ya. Oke, tanpa panjang kali tinggi lagi, kita langsung masuk aja ke folklore pertama di Oxy Story. Foxy pertama kali ini tuh gue pengen ngebahas tentang beberapa sosok makhluk gaib yang udah sangat terkenal di Pulau Bali ya guys ya. Siapa sih yang nggak tahu Bali ya, dengan pariwisatanya, pantainya, alamnya. Cuman gue pengen ngelihat Bali dari sisi yang sedikit berbeda, karena seperti yang kita tahu Indonesia terutama ya, itu di berbagai daerahnya banyak banget hal-hal yang mungkin cuma dilihat oleh segelintir orang aja, yaitu dari sisi misterinya. Kalau kita ngebahas tentang Bali dari sisi misterinya, orang-orang pasti bakal langsung tertuju pada satu kata, yaitu Lea ya. Cuman gue nggak mau ngebahas Lea dulu, karena sejauh yang gue tahu Lea itu bukan makhluk gaib ya, karena dia itu sebenarnya adalah sebuah keilmuan atau ilmu gitu. Jadi gue tidak bahas kali ini. Makhluk pertama yang kita bahas itu adalah Grege Tunggak ya guys ya. Jadi ada satu makhluk yang udah sangat terkenal banget di Bali ini yang disebut dengan Grege Tunggak. Dari penggambaran masyarakat sekitar, sosok ini tuh disebutkan yang penampakannya itu berpakaian serba putih, mirip dengan kuntilanak atau sundel bolong gitulah, dengan sebelah parasnya yang cantik, tapi di sebelahnya lagi itu tampak hancur dan menyeramkan. Ada juga versi yang mengatakan bahwa sosok ini tuh terlihat sebagai wanita cantik kalau dari jauh, tapi akan terlihat sangat menyeramkan kalau sudah didekati. Nah, oleh masyarakat sekitar, sosok ini tuh dikenal suka mengganggu pria-pria yang punya niat jahat atau pria hidung belang yang mungkin bisa disebut apes ya. Ketemu dia di jalan, terus dia tahu kalau pria ini tuh punya niat jahat atau memang suka berbuat jahat. Nah, itu akan diganggu oleh sosok Grege Tunggak ini guys. Dan dari beberapa sumber yang gue baca itu disebutkan bahwa sosok Grege Tunggak ini tuh adalah hantu wanita yang dipercaya dulu semasa hidupnya itu mengalami pelecehan oleh beberapa laki-laki yang gak bertanggung jawab gitulah. Oleh karena itu kenapa dia lebih suka mengganggu laki-laki hidung belang atau laki-laki yang memiliki niat jahat itu bila bertemu dengan sosok ini. Dalam versi pementasan calon arang, jadi kalau kalian tahu ada sebuah pementasan di Bali itu yang disebut calon arang,
dikisahkan si sosok ini tuh dikisahkannya tuh seperti ini. Jadi di mana waktu Dewi Durga itu sedang marah, dia menghentakkan kakinya ke tanah Setra Gandamayu, dan dari semua unsur yang ada di sana seperti tanah, batu, api, air, bahkan mayat-mayat yang sudah terkubur itu berubah gitu, menjadi berbagai macam makhluk halus, dan ya salah satunya si Geregia Tunggal ini gitu. Semua makhluk yang tercipta karena kemarahan ini lantas ditugaskan untuk meneror manusia. Nah, walaupun pada kisahnya sosok ini tuh dianggap sebagai makhluk halus yang suka meneror orang ya, tapi beberapa masyarakat juga mengenal sosok ini tuh sebagai penjaga desa, karena memang dipercaya sosok ini tuh akan berdiam di perbatasan-perbatasan desa gitu guys. Jadi secara garis besarnya itulah sosok pertama, Geregia Tunggal. Bagaimana pendapat kalian tentang sosok ini tuh? Feel free ya buat komen di bawah. Oke, yang kedua. Yang kedua ini disebutnya dengan Lemedi guys, atau Memedi. Sosok hantu yang kedua ini tuh bisa dibilang udah familiar banget dan memang udah terkenal banget lah di masyarakat Bali ya, dimana Lemedi atau Memedi ini tuh digambarkan memiliki rambut yang merah menyala, dan sama kulitnya itu juga berwarna merah guys. Jadi penggambaran sosok ini tuh sering disebut seperti itu, dan mungkin bisa kita samakan dengan Wewe Gombel mungkin ya, karena selain penggambaran yang mirip, Lemedi ini juga dipercaya memiliki kegemaran yang sama dengan Wewe Gombel, di mana makhluk ini tuh senang banget bermain dengan anak-anak kecil. Apabila anak itu mau diajak buat bermain, maka ya anak itu akan hilang, disembunyikan oleh si Lemedi ini. Nah, di Bali istilah ini tuh dikenal dengan Engkebang Lemedi gitu, yang artinya sendiri sebenarnya disembunyikan oleh Lemedi. Masyarakat Bali percaya untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan oleh Lemedi ini, warga di sekitar itu harus membuat suara keributan gitu dengan alat dapur atau alat musik gamelan tradisional gitu guys. Jadi saat suaranya itu melantun, diharapkan anak yang disembunyikan ini akan keluar gitu. Ya nggak jauh beda lah dengan kalau di tanah Jawa ya seperti itu juga ritualnya kalau ada anak yang disembunyikan oleh Wewe Gombel kan. Siapa tahu dari kalian ada yang lebih paham ya. Ya bisa komen di bawah. Untuk tempat tinggalnya sendiri, Lemedi ini tuh dipercaya berada di sekitar rerimbunan pohon bambu atau di semak-semak dengan pohon-pohon besar gitulah. Jadi orang-orang tua di Bali itu sering menitip pesan ya pada anak-anaknya supaya nggak main di siang hari bolong gitu, di semak-semak ataupun di pohon-pohonan bambu, karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan diculik oleh Lemedi ini guys. Nggak sedikit kisah yang ditulis di beberapa situs bahwa banyak dari masyarakat Bali itu yang mengaku pernah berkunjung ataupun diajak masuk gitu ke alam Lemedi, karena mereka percaya Lemedi ini punya alamnya sendiri gitu. Jadi beberapa dari mereka pernah diajak atau ikut ke alam mereka, dan dari beberapa pengalaman yang gue baca atau gue dengar gitu, mereka yang pernah masuk ke alam ini, sebagian itu akan mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip bisa dibilang aneh lah. Dari jadi
bisu atau jadi tuli, bahkan sampai gila guys. Tapi nggak sedikit juga gitu yang balik, ya normal-normal aja, nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau kalian punya atau pernah dengar pengalaman serupa ya bolehlah dibagi di kolom komentar ya. Gue bakalan sangat happy banget buat dapat feedback dari kalian. Oke, last but not least, sebenarnya masih banyak banget, cuman di kesempatan kali ini tuh gue cuman ngebahas 3 aja dulu. Kalau kalian suka gue bakal lanjut di part selanjutnya. Yang ketiga ini tuh ada sosok yang mungkin kalau di Jepang bisa kita samakan dengan kappa ya. Jadi sosok ini tuh namanya Tonye. Atau kadang orang menyebutnya juga Tonye Yeh gitu guys. Dimana Yeh sendiri itu berarti air ya dalam bahasa Bali. Dan Tonye ini tuh merupakan salah satu dari sekian banyak makhluk, atau kalau orang Bali nyebutnya itu buta kala, yang ada di Bali guys. Nah, sesuai dengan namanya, Tonye ini tuh hidup di perairan atau tempat lembab gitu, dimana tempat yang paling lumrah dianggap oleh masyarakat Bali sebagai rumahnya Tonye ini adalah sungai. Di beberapa artikel ditulis bahwa kehadiran Tonye ini tuh akan ditandai dengan adanya panggilan atau suara gitu. Jadi ada suara yang manggil, tapi waktu kita ngelihat itu kita tuh nggak bakal ngejumpai siapa-siapa di sana, walaupun ada yang manggil dengan jelas, tapi ketika kita ngelihat tuh nggak bakal ketemu siapa-siapa gitu. Nah, masyarakat Bali percaya bahwa Tonye ini tuh merupakan salah satu dari sekian banyak makhluk gaib ya, yang dianggap jahat gitu, dimana makhluk ini tuh sering mengganggu atau mencelakai kayak pemancing atau nelayan ataupun orang-orang yang sekedar mandi di sungai gitu atau danau gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa Tonye ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang berwarna bening seperti air bening, ada yang berwarna coklat seperti air keruh, dan ada juga yang bilang jika Tonyenya ini berwarna bening maka dia sebenarnya tidak mengganggu, tapi jika dia badannya berwarna air keruh maka itu adalah Tonye yang suka mengganggu. Gue nggak tahu sebanyak itu, cuman ini informasi yang gue dapat dari membaca beberapa artikel. In case kalian ada yang lebih paham dari gue bakalan dengan senang hati banget buat tahu informasi lebih jauh dari kalian gitu. Nah, itu tadi Foxy pertama kita. Gue harap kalian suka. Jadi gue mungkin bakal lebih sering membuat video tentang Foxy ini, karena gue juga curious banget buat tahu jenis-jenis atau folklore yang ada di Indonesia ya. Gue harap gue bisa dapat sumber lebih banyak supaya informasi yang gue bisa sampaikan itu lebih detail dan lebih akurat ya buat kalian. Kalau ada informasi yang kurang atas penyampaian gue di atas, gue mohon maaf. Gue tidak bermaksud buat mendiskreditkan atau merendahkan. Pure ini hanya sekedar berbagi informasi yang berhasil gue kumpulkan gitu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi gue, silahkan koreksi gue di bawah. Well, ini video pertama gue tentang Foxy ya, gue harap kalian suka lah. Jangan lupa tulis kritik ataupun saran kalian juga ya, supaya Oxy Story semakin baik ke depannya. Dan jangan lupa dukung Oxy Story terus dengan cara like, share, dan subscribe juga ya guys ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you guys, bye bye.